Halo, selamat datang di vlog ibu rumah tangga yang merangkap jadi ibu bekerja. Kali ini aku akan kembali ngevlog bareng kalian semua. Di channel ini ya, channelnya udah lama mati, jadi pengen aku hidupin kembali. Aku akan bikin video ngobrol-ngobrol bareng kalian tentang ibu rumah tangga, ibu pekerja, tentang tumbuh kembang anak, dan apapun kalian bisa curhat ngobrol bareng aku. Aku juga akan bikin video tentang keseharian aku sebagai ibu rumah tangga dan ibu pekerja juga. Apa aja lah, mungkin masak, nyuci, atau apapun ya. Hari ini aku habis pulang dari posyandu bareng anakku. Terus ini tadi habis selesai makan PMT ya. Di sini kalau posyandu kan habis pulang posyandu pasti dapat PMT. Ya, aku masih pegang bukunya. Ya, bukunya sampai sobek-sobek karena anakku ini usianya udah hampir 3 tahun. Dan buku ini tuh udah sering dibaca, dibuka-buka, dibaca-baca. Karena buku ini tuh udah dibawa kemana-mana, dari posyandu, puskesmas, rumah sakit ya, di DSA, karena anakku ini untuk tumbuh kembang secara motoriknya, secara fisiknya, itu secara otaknya itu sesuai dengan usianya. Tapi untuk berat badan dan tinggi badannya itu kurang dari usianya. Makanya dia setiap bulan wajib konsul ke DSA atau dokter spesialis anak. Anaknya lagi asik ngabisin sayur sop dari PMT. Halo. Nah, jadi di sini itu kalau di tempat aku ya, posyandu itu berlaku untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, bayi, sampai lansia, remaja, ibu produktif, siapapun boleh datang ke posyandu. Karena di posyandu nggak cuma untuk ukur berat dan tinggi aja, tapi untuk check up kayak cek kolesterol, asam urat, gitu-gitu. Terus ada konsul bareng bidan desa juga untuk balita ya, seputar tumbuh kembang atau seputar busui, bumil, masalah apapun bisa dikonsulin di posyandu. Untuk balita setiap 6 bulan sekali, pokoknya setiap Februari sama Agustus juga selalu dapat obat cacing sama vitamin A dari posyandu. Di sini semua yang ke posyandu itu pasti pulangnya dapat PMT. Ya. Untuk ibu hamil sampai balita 5 tahun itu kan dibawain buku kayak gini ya, buku KIA. Kalau untuk lansia ada bukunya sendiri guys, warnanya ungu, buku untuk lansia. Buku seperti ini tapi yang untuk lansia. Di sini dikasih juga. Jadi semuanya itu dapat pulang, biasanya dapatnya PMT-nya beragam, kadang nasi, kadang, kalau untuk balita selalu nasi dan lauk pauk ya, buah, kadang dapat susu atau jus gitu. Terus kalau untuk dewasa nggak tentu, kadang snack kayak jajanan pasar, jajanan-jajanan sehat gitu, atau kadang nasi, kadang bukan nasi sih, kayak apa itu namanya, gado-gado, rujak gitu-gitu loh, yang makanan-makanan yang sehat lah pokoknya. Kali ini aku mau ngobrolin kalian soal posyandu ya bareng kalian, karena aku tuh baca di beberapa komentar di sosmed itu banyak ya, di daerah mereka tuh kayak yang namanya posyandu itu kadernya galak-galak gitu. Ada yang bilang katanya nggak ada PMT, nggak dapat PMT. Kalau mau dapat PMT harus bayar. Itu pun PMT-nya nggak bergizi. Aku tuh kayak
tercengang atau gimana gitu loh, karena ngelihat di daerahku tuh benar-benar terproper banget itu, makanan PMT-nya selalu bergizi, anak-anak selalu dicek tumbuh kembangnya. Selain itu kadang-kadang tuh ada kelas ibu hamil, kelas balita juga, ada edukasi dari beberapa orang lapisan gitu. Kalau ini tadi ada kunjungannya dari klinik mata guys, kayak klinik khusus mata gitu hari ini tadi. Jadi mungkin buat yang mau konsul mata ya, mungkin ada punya keluhan riwayat mata gitu, banyak yang tanya-tanya tadi, konsul gitu. Terus di sini tuh posyandunya benar-benar proper, dan setiap ada apa-apa, misalnya ibu balita atau ibu mil atau balita yang ada masalah gitu, kayak anakku kan berat badan, tinggi badannya kurang, itu langsung gercep guys. Mereka itu dari kader sampai bidan desanya itu langsung gercep untuk penanganan gitu loh. Ini harus kemana, harus konsul kemana, nanti perlu dirujuk atau enggak gitu-gitu. Nah begitu aku tuh waktu lihat-lihat di sosmed itu agak shock sih. Ada yang padahal ya guys, ada dana khusus, posyandu itu dapat dana khusus dari pemerintah kan. Pemerintah ngasih dana khusus untuk posyandu lewat pemerintah daerah, terus disalurkan ke pemerintah desa, bisa ke daerah desa atau ke kelurahan gitu. Semuanya pasti dapat, nanti semua uang itu akan disalurkan ke para kader-kader setiap RW ya, ke ketua RW atau gimana, nanti sampai ke kadernya. Nah kalau di tempat kalian gimana, coba tulis di kolom komentar ya, barangkali ada soal posyandu di tempat kalian, bisa kalian ceritakan di kolom komentar kayak gimana. Ini aku habis baca-baca sampai bukunya sobek guys, punya anakku. Ini tandanya tuh bukunya sering dibaca, sering dibuka. Aku juga kadang-kadang tuh miris sih sama ibu-ibu di sosial media tuh, kayak baca buku itu sulit banget, padahal bukunya tuh nggak beli loh, buku dapat gratisan loh, buku pink ini. Tapi setiap ada masalah balita kayak anak GTM atau mungkin masalah empati tuh, gimana sih harus melakukan apa kalau anak aku udah empati, soal tumbuh kembang anak aja nggak tahu, padahal di buku ini tuh ada loh. Buku ini tuh seperti ibaratnya kalau kita sekolah kan kita dapat buku materi pelajaran, nah ini bukunya materi pelajarannya ibu hamil sampai balita 5 tahun tuh ya, ini buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Jadi di buku ini tuh ada checklist yang harus diisi menurut tumbuh kembang anak. Tuh kayak gini ada checklistnya, semuanya diisi sesuai perkembangan usia anaknya tuh berapa gitu. Jadi buku ini tuh jangan cuma dijadiin pajangan, tapi wajib dibaca dan dipelajari karena penting banget. Isinya itu banyak banget tentang tumbuh kembang anak, dan nggak cuma tumbuh kembang sih, tentang ilmu dari ibu hamil, melahirkan, nifas sampai tumbuh kembang balita dari usia 0 sampai 6 tahun tuh ada di sini semua. Jadi wajib dibaca, jangan cuman dibawa ke posyandu, habis itu sampai rumah digeletakin, masukin tas lagi, ditaruh di lemari, udah nggak dibaca. Padahal di sini tuh ada banyak banget, kayak misalnya kalau anaknya itu diare itu harus dikasih apa, itu ada di sini. Anaknya demam, penanganannya gimana. Jadi perlu dipelajari, jangan cuma dijadiin tantangan ya. Boleh sih kamu nanya-nanya ke sosmed, tapi alangkah baiknya baca dulu buku ini ya. Kalau kamu nggak paham, kamu cari info di buku ini nggak ada, baru kamu cari info di sosmed itu ya.
Udah sih, segitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Ikutin terus video-video aku yang lain, dan komen aja di bawah tentang posyandu dan tumbuh kembang anak. Nanti kita ngobrol bareng-bareng. Bye bye.